Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratya. Menurut informasi, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, dan sidang cerai akan digelar pada Rabu 17 Desember 2025. Belum ada konfirmasi lanjutan terkait kabar perceraian keduanya. Selama ini, pasangan ini dikenal saling menguatkan atas berbagai badai yang telah melanda rumah tangga mereka. Pemirsa, polisi menangkap Resbob alias Muhammad Adimas Firdaus, seorang streamer YouTube yang diduga melontarkan penghinaan bernada sara. Pelaku ditangkap di Semarang dan dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan. Bandung dia. King. Kata-kata hari ini, Pak. Dari potongan rekaman video live streaming, streamer YouTube bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Selain itu, si perekam juga mentertawakan hinaan tersebut. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Pelaku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam dengan dikawal di Ditres Cyber Polda Jawa Barat. Polisi telah memeriksa 2 orang diduga turut membantu pelaku hingga kabur ke sejumlah kota. Sementara terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyebutkan atau menghina salah satu suku berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya kemudian ke Surakarta dan terakhir kita tangkap di Semarang. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuh Feni Ere alias Sales Cantik yang jasadnya ditemukan tinggal tengkorak dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga yang kesal berupaya menyerang terdakwa namun langsung diamankan. Satu, menyatakan terdakwa Ahmad Yani alias Ama terdakwa utama dalam kasus pembunuhan Feni Ere, Sales Cantik yang jenazahnya ditemukan tinggal kerangka dengan kondisi mulut terikat, dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Pihak keluarga yang kesal berupaya menyerang terdakwa namun berhasil diamankan oleh pihak keamanan. Meski dijatuhi hukuman mati, namun kedua orang tua korban masih belum menerima putusan hakim. Sebelumnya Feni dinyatakan hilang oleh pihak keluarga pada Februari 2025. Hingga akhirnya jenazah korban pembunuhan ini ditemukan tinggal kerangka di batas Palopo Toraja dengan kondisi mulut terikat kain. Terima kasih semua punya andil sehingga putusan ini komisi ini bisa jatuh selamat. Itu saja. Pasca penemuan kerangka, polisi akhirnya melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku berdasarkan petunjuk sidik jari dan berbagai barang bukti milik korban.
Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Aijus melaporkan. Pemirsa, aksi debt collector di Depok, Jawa Barat yang mencegat mobil warga ditangkap polisi. Dari 11 pelaku, polisi menangkap 2 orang. 11 orang mengadang satu keluarga pengendara mobil di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Kota Depok. Para pelaku memepet kendaraan dan merusak mobil. Setelah polisi memeriksa korban, langsung mengejar para pelaku. 2 pelaku dari 11 orang ditangkap polisi merupakan pengadang korban yang merupakan mata elang. Ternyata korban bukanlah pemilik mobil, namun teman yang meminjam mobil dan membawa keluarganya, termasuk istrinya yang tengah hamil. Perampasan dan juga ada sedikit penganiayaan kepada korban. Kemudian untuk tersangka DP itu turut serta atau membantu, perannya itu menghadang mobil Mazda 2 merah yang dikendarai oleh korban. Polisi mengimbau masyarakat agar segera melapor jika ditemukan penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 6 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan. Para tersangka akan jalani sidang etik profesi Polri pekan ini. Enam anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.